Selamat pagi. Selamat pagi. Pripun kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat baik kan? Semangat sekali. Sudah sarapan pastinya nggih? Alhamdulillah Iya. sudah. Oke, jadi ini begini, kan kita kapan nanti rencananya kita mau supervisi Bu Intan? Oke, saya berarti ngepaskin pembelajaran saya nggih. Iya. Besok Selasa nggih. Selasa. Tanggal 30. Besok Selasa tanggal 30 Mei ya. Iya. Oke. Jadi sebelum besok kita supervisi ini tujuan saya untuk mengobservasi, tujuan observasi supervisi akademik ini kan untuk mengembangkan diri guru, jadi mengembangkan diri jenengan sendiri nanti ya. Jadi kita nanti bisa refleksi, bisa menambah apa nanti yang kurang dari pembelajaran kan gitu. Jadi rencananya besok ya kita mau supervisi. Kemudian Ibu Intan, kira-kira tujuan dari pembelajaran Bu Intan besok apa? Pembelajaran besok itu saya ingin di materi informasi penting, mencari informasi penting dari sebuah bacaan ya. Karena saya fokuskan dulu di situ karena beberapa kali kita mencoba untuk pembelajaran itu masih rasanya masih ada yang kurang gitu. Iya. mau jadi anak-anak masih masih kadang ada bingung bagaimana mencari informasi penting dari sebuah bacaan gitu nggih. Kemudian nih dari pembelajaran besok itu ya, area pengembangannya yang ingin dikembangkan Bu Intan di bagian mana? Untuk area pengembangan keaktifan siswa dulu yang utama, karena kalau siswa itu udah aktif rasanya mau materi kayak manapun saya sampaikan kurang ada imbal balik dari anak-anak karena saya begitu semangat anak-anak diem aja rasanya pasti kurang gitu. Yang kedua nanti di kemampuan anak-anak untuk menelaah bacaan itu sehingga nanti dia tahu informasi pentingnya apa dari bacaan itu dengan menggunakan aspek kata tanya ya, kata tanya itu. Oh iya. Lalu kemudian nanti yang saya amati, yang paling tepat saya amati ketika observasi, ketika supervisi nanti bagian mana yang harus saya amati nanti? Iya, nanti interaksi saya dengan siswa. Oh gitu. Interaksi. Ya, interaksi saya dengan siswa, kemudian materi yang saya sampaikan kepada siswa, terus kemudian responnya siswa itu. Iya, karena saya ingin tahu sebenarnya ketika saya menyampaikan materi itu responnya siswa seperti apa. Iya. Saya nanti melihat itu nggih. Iya. Interaksi antara jenengan dengan siswa dan keaktifan siswa itu tadi nggih. Oke, nanti. Terus nanti untuk strategi atau metode pembelajaran apa nanti yang ingin Bu Intan pakai untuk besok itu? Kalau untuk strategi metodenya masih saya coba dulu yang ceramah ya, kemudian nanti anak-anak saya paparkan dengan peta pikiran itu untuk mencari informasi penting. Terus kemudian nanti kita mencoba latihan bersama mencari informasi pentingnya. Oh gitu. Jadi metodenya ceramah kemudian latihan bersama tadi ya. Oke. Nah, sekarang ini harapan Bu Intan. Harapan Bu Intan setelah supervisi nanti harapannya apa? Dari supervisi akademik nanti. Iya, setelah nanti di supervisi barangkali nanti saya ini ya tahu peran saya apa, kemudian apa yang belum saya sampaikan pada anak-anak, barangkali ada hal-hal yang saya lupa ataupun tidak sempat saya sampaikan, barangkali seperti itu. Berarti bisa refleksi. Iya, refleksi. Iya. Oke. Berarti jadi kita supervisinya besok ya, hari Selasa. Itu jam keberapa nanti saya bisa? Nanti jam ke-3-4 nih. Oke, jam ke-3-4 supervisi akademik ya. Oke. Gitu Bu Intan. Semoga supervisi besok kita lancar dan harapan sesuai dengan harapannya Bu Intan tadi, kita bisa refleksi, saya sendiri juga bisa merefleksi. Intinya kan untuk mengembangkan diri. Jadi supervisi itu kan untuk mengembangkan diri dulu, mengembangkan kompetensinya lagi. Nah, gitu Bu Intan, saya rasa
cukup nih untuk pra observasinya. Besok kita ketemu lagi, kita lanjutkan di observasi. Terima kasih ya Hitan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya di dalam bacaan itu dalam teksnya, sehingga kita bisa menemukan
Ada yang ngantuk nih kayaknya. Kenapa ngantuk? Ada yang marah. Oke, kenapa marah? Bekas ada yang lebih sedih. Oke, ada yang bersedih. Nala sedih. Kenapa Nala sedih? Oke, paling banyak ini ya bagian ya senang. Oke, semoga perasaan baik ini membawa awal yang baik untuk kita hari ini kita belajar sampai nanti akhir ya, sampai nanti pulang. Yang masih merasa marah, yang masih merasa sedih atau masih marah yang ngantuk, semoga nanti terbawa suasana teman-temannya yang senang, ikut jadi gembira, senang dan semangat. Siap? Oke, mana semangatmu? Semangatku. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita mulai lagi, sekarang guru ingin semua tangannya dikosongkan. Semua tangan dikosongkan. Ya, semua tangan dikosongkan. Tidak pegang apapun. Kepalanya tetap diangkat kali. Silakan diangkat kepalanya. Oke, terus kemudian letakkan tangannya di atas meja. Posisikan rileks. Rileks itu santai ya, santai. Gak ada beban apapun, gak usah mikir tegang, gak usah panas, semua dibawa santai, rileks. Sudah? Oke, sekarang ikuti instruksi guru. Gak usah tegang ya.
dari yang tadi kita tanyakan, yang guru tanyakan tadi, secara tidak langsung kalian sudah menemukan informasi penting yang ada di dalam bacaan. Lewat apa? Lewat pertanyaan-pertanyaan yang tadi guru tanyakan. Itu sebagai pertanyaan pancingan, pertanyaan pemantik. Ya kan? Kalau guru tanyakan di mana, apa, siapa, kan akhirnya kalian cari infonya di dalam bacaan, cari jawabannya di dalam bacaan. Jawaban kalian itulah yang namanya informasi penting. Paham? Oke, ada yang bingung? Nah, salah satu cara mencari informasi penting adalah dengan dipancing menggunakan kata tanya. Ada 6 kata tanya tadi: apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan. Ya kan? Nah, sekarang kalau dari pertanyaan lisan kalian sudah bisa menjawab. Sekarang Bu Guru ingin dari info-info itu kita tuangkan ke dalam peta pikiran. Oke, sebelumnya Bu Guru tanya dulu, peta pikiran itu apa? Peta pikiran. Oke, peta pikiran apa peta pikiran? Ada peta, ada pikiran. Peta itu peta sesuatu yang dipakai untuk informasi mengenai tempat, ya kan? Itu peta. Kalau pikiran, otak. Nah, kita ya, apa yang ada di dalam pikiran? Pikiran apa yang di dalam pikiran? Ada yang di dalam otak. Yang di dalam otak apa sih? Pikiran. Di dalam kepala. Di dalam kepala isinya apa? Devi. Oke. Sekarang peta pikiran itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin tuangkan itu dibentukkan ke dalam sebuah peta, terpetakan. Nah, jenenge peta kan gampang mencari sesuatu ya. Nah, makanya kita buat peta pikiran untuk memudahkan mencari sesuatu. Dalam hal ini konteksnya kita mencari sesuatu itu adalah informasi penting. Dalam bab oke. Kita pancing dengan pertanyaan apa? Ya kan? Kemudian pertanyaan kedua. Apa di mana dulu? Siapa? Terus? Bagaimana? Bagaimana? Kapan? Mengapa? Nah, ini 6 pertanyaan yang memudahkan kita mencari informasi penting
membaca lagi ya, membaca pelajaran sama-sama merah putih karena kita jadi tahu sejarahnya sama-sama merah putih. Oke, bagian yang paling tidak menyenangkan presentasi menulis. Ya, berarti kita perlu banyak lagi untuk mencoba untuk apa namanya praktek presentasi, untuk menulis juga ya, supaya tidak kaku atau kagok ketika presentasi, sudah lancar untuk presentasi. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti evaluasinya. Kita akhiri. Sebelum diakhiri ada pertanyaan dulu. Ada ya, cukup untuk pertanyaannya. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan dikoreksi dulu alat tulisnya sebelum kita berdoa. Dirapikan lagi mejanya seperti keadaan semula. Jadi kalau mejanya bersih, rapi, tidak ada tulis yang tertinggal. Yang panjang milik temannya dikembalikan. Baiklah, dirapikan. Sudah? Yang sudah siap silakan. Ini lagi untuk terima kasih yang sudah berdoa. Kita akhiri untuk pelajaran hari ini. Lakukan tugas hari kita bisa secukup kemarin dalam keadaan yang lebih baik lagi. Siap belajar, siap. Gitu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Eka. Selamat pagi Bu Intan. Ya, selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Intan, ini kita ketemu lagi. Ini adalah refleksi supervisi kita yang kemarin. Nah, oke. Jadi tujuan coaching hari ini adalah untuk merefleksikan hasil supervisi akademik yang kita lakukan kemarin. Itu Bu Intan. Nah, refleksi itu sendiri untuk pengembangan diri Bu Intan selanjutnya nanti. Kan kita perlu untuk menilai diri sendiri untuk mencari apa kelebihan dan kekurangan kita supaya bisa kita munculkan gitu. Jadi langsung saja ya. Dari supervisi kemarin, menurut Bu Intan, apakah sudah sesuai? Sebelumnya refleksi Bu Intan dari pembelajaran kemarin itu apa? Diceritakan dulu. Iya. Oke, siap. Untuk yang kemarin ya, pelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin yang sudah di supervisi, saya masih merasa ada beberapa yang kurang. Ya, memang saya rasakan ada beberapa yang kurang kaitannya dengan penyampaian materi, kemudian responnya anak-anak, kemudian keaktifannya anak-anak itu. Saat saya menyampaikan materi, oke, mungkin mereka memperhatikannya. Cuman saat saya membagikan LKPD, ternyata masih banyak yang bingung. Nah, akhirnya tanya lagi gitu kan. Dan seolah-olah apa yang saya sampaikan tadi di saat materi itu kan hanya berapa persen yang masuk ke mereka. Kurang fokus gitu ya. Iya, sepertinya dia mendengarkan. Iya. Tapi ternyata Gak masuk gitu. Iya, hanya berapa persen yang masuk saja. Begitu, itu yang pertama. Nyamper materi. Yang kedua, dari evaluasinya, dari hasil evaluasinya ternyata baru 60% ya, 60% yang saya rasa sudah mencapai lulusan yang saya tetapkan, tingkat lulusan yang ditetapkan. Sudah 60% ya, berarti ya lumayan, sudah setengah tapi lebihnya terus mendikit. Iya. Itu beda. Jadi dari respon anak-anak kurang aktif,
ini yang dibicarakan, yang disampaikan begitu. Oke. Ini saya minta balik lagi dulu di pengarahan dulu ya. Oke, pengarahan dulu. Jadi di depan mereka kan terkesannya bingung. Malah diskusi di depan mereka satu kelompok. Harusnya presentasi malah diskusinya di depan. Oke. Itu kurang lebihnya itu ya. Tadi kan Bu Intan tadi menyampaikan hasil evaluasi tadi baru mencapai 60% dari yang Bu Intan harapkan. Nah, kira-kira Bu Intan mengharapkan berapa persen dari evaluasi tadi? Pengennya gitu. Kalau harapan ya 100% ya iya, tentunya ya. Ya. Kalau Maksimalnya harapan itu maksimalnya 96 ya, 96% sudah melampaui. Saya rasa sudah cukup, gitu maksudnya lebih dari cukup. mungkin ada kendala kenapa Bu Intan hanya matok 96 dari segi apa mungkin ada kendalanya? Iya. Apa gitu? Ya karena materi ini sebenarnya materi ini diulang-ulang ya, sudah pernah diulang-ulang. Sensitivitas anak-anak untuk mengenali mana informasi penting itu yang saya rasa belum semua anak sensenya itu dapat. Apakah karena mungkin kurang latihan? Bisa jadi gitu. Jadi karena kurang latihan kan hanya baru satu pertemuan kan kemarin ya, satu pertemuan itu jadi ini materi yang agak susah menurut saya dibandingkan dengan materi yang lainnya. Kalau materi yang lain ada kata kuncinya ini, jawabnya ini, kata kuncinya jawabnya ini. Tapi kalau untuk mencari itu harus ada sensenya. Kalau menurut saya itu perasaan hatinya untuk mengenal gitu. Mungkin selain itu, selain ada sensenya itu ada yang lain mungkin? Ya karena beberapa anak yang karena saya matok segitu tadi ya, beberapa anak memang ada kendala di mereka, jadi ada yang masuknya itu jarang-jarang. Nah, ini di luar dari konteks materinya ya, faktor X-nya itu ya, jadi jarang masuk ya. Mohon maaf ya saya mengatakan begitu, jarang masuk. Jadi ketika dia itu masuk menerima materi, dia sebenarnya cuman dia nggak ngerti, nggak paham, karena nggak ada kelanjutan besok masuk lagi gitu. Materi terputus, biasanya 1 hari masuk, berapa hari tidak masuk. Iya, terputus materinya makanya. Jadi mungkin ada yang lain lagi gitu kendalanya? Yang lain, ini mungkin ya, butuh alat untuk bisa saya memvisualisasikan lebih menarik materi ini. Kalau kemarin saya hanya gambar gitu, peta pikiran di papan tulis gitu ya. Gitu. Jadi barangkali kalau ada media yang bisa dipakai atau fasilitas yang bisa dipakai untuk saya memvisualisasikan materi yang lebih menarik, barangkali anak-anak akan lebih antusias. Biasa lebih fokus juga ya. Iya. Jadi banyak faktor yang kenapa kok Bu Intan hanya matok ke 96, nggak berani sampai 100 karena banyak faktor itu tadi. Jadi mengenali karakteristik anak juga. Kemudian begini, dari pembelajaran kita yang kemarin, kalau Bu Intan menilai antara 1 sampai 10 keberhasilannya kemarin itu ada di angka berapa? Ada sekitar 6 dari 10, jauh sekali ya. Tadi ya lolos evaluasi tadi. Tapi kan baru sekali pembelajaran tadi ya. Iya. Kemarin itu kan baru pertemuan pertama. Materi yang itu Ya, jadi ada di angka 6. Ya sudah lebih dari separuh sih, cuma lebihnya cuma dikit. Lalu karena itu ratingnya di angka 6 nih, pastinya kan Bu Intan pengen nambah rating lagi. Kira-kira menurut Bu Intan yang direncanakan Bu Intan supaya nanti pembelajarannya ratingnya naik, itu mungkin Bu Intan ada rencana tindak lanjutnya mungkin? Rencana tindak lanjutnya tetap nanti saya nambah untuk materi itu ya di
sisi apa namanya media ya saya tadi di awal tadi melihat media, semoga gitu ya dengan adanya media gitu bisa lebih membantu pembelajaran. Media belajar itu sangat mendukung ya. Mendukung ya, meskipun tidak satu-satunya faktor Iya. bisa Apalagi di anak-anak SD itu kan lebih suka visual, lihat gitu, visual dan audio. Jadi audio visual itu daripada hanya gurunya ceramah gitu. Iya, kemarin hanya saya pakainya ceramah ya. Nah, barangkali nanti saya explore lagi apakah dengan PBL atau dengan PJBL gitu. Mungkin PBL ya untuk problem listeningnya. Ya, saya mungkin akan mencoba ke situ. Yang tetap tidak meninggalkan ceramah, tetap ceramahnya ya. Cuma nanti selanjutnya didesain pakai PBL. Jadi biar anak-anak lebih aktif lah. Jadi untuk mengaktifkan. Iya. Kemudian kemarin kan sebelum kita supervisi kan kita praobservasi dulu. Kemarin Bu Intan mempunyai tujuan, salah satunya adalah area yang akan dikembangkan Bu Intan di pembelajaran itu adalah melihat keaktifan anak dan keterampilan anak dalam memilih informasi penting tadi. Nah, menurut Bu Intan, apakah kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Jadi keaktifan anak sudah muncul ataukah kurang atau belum, gimana kemarin? Oke. Kalau kemarin tetap kurang ya, tetap kurang. Iya, tetap kurang untuk area yang ini dikembangkan tadi, yang keaktifan tadi kurang karena ya itu tadi selama pembelajaran saya beri kesempatan untuk bertanya, tidak ada yang bertanya, ya, tidak ada yang bertanya gitu. Jadi masih belum sesuai dengan yang tujuannya ya. Saya kemarin kan Bu Intan kan saya juga tanya kan area pengembangan yang perlu saya amati yang mana, keaktifannya ya. Memang saya lihat beberapa 1-2 gitu iya diem aja, nggak aktif. Ketika diskusi pun saya lihat dia diam, nggak ikut diskusi dengan kelompoknya gitu. Nah, mungkin Bu Intan ada rencana untuk mancing anak-anak yang diem tadi biar aktif, mungkin ada rencana. Nanti desainnya masih kelompok ya, saya ganti mungkin saya coba PBL tadi, saya buat kelompok, saya buat apa namanya poin untuk mengaktifkan mereka. Jadi misalkan sekali berpendapat nanti dapat poinnya bintang apa gitu ya. Iya, ada rewardnya. Nanti buat satu lembar khusus itu nanti untuk apa namanya membuat mereka itu aktif dengan membuat Jadi aktif, ada pancingan yang ribet tadi, anak-anak tertarik gitu ya. Nah, jadi kembali tadi ke pembelajaran tadi, ini kan kita hanya ada di poin 6 ya tadi ya ratingnya tadi. Nah, kemudian kira-kira untuk mencapai rating, ya Bu Intan mau rating berapa? 10 atau oke, harus punya harapan 10. Kira-kira waktu yang dibutuhkan Bu Intan untuk mencapai rating 10 tadi itu kira-kira berapa lama? mungkin 3 pertemuan atau 4 pertemuan lagi untuk memastikan kita di area yang ingin dikembangkan ya, dari mulai keaktifan kemudian ke pencapaian kompetensi tadi gitu. Mungkin 4 pertemuan. 3 pertemuan lagi nih. Kira-kira. Nah, untuk tadi untuk mencapai tujuan pembelajaran, mencapai rating sesuai yang diinginkan tadi, itu Bu Intan butuh dukungan apa dan siapa? Itu Pertama dukungan dari rekan ataupun dari atasan yang tadi sudah
memberikan supervisi yang akhirnya saya bisa refleksi ya. Jadi itu satu poin di awal gitu ya. Akhirnya kalau saya bisa refleksi kan tahu mana yang harus saya lakukan gitu ya. Terus kemudian dari anak-anak juga gitu ya, mereka yang bisa kooperatif ketika pembelajaran di kelas gitu. Terus kemudian dari segi fasilitas mungkin ya, dari media tadi yang di awal saya sampaikan tadi ya, entah itu berupa screen, LCD apa, atau sebenarnya tidak harus itu ya sebenarnya banyak media yang bisa digunakan ya, barangkali nanti untuk bantuan media media pembelajaran media pembelajaran dan pastinya kolaborasi dengan teman tadi ya. Kolaborasi dengan Teman dengan murid tadi. Oke. Nah, ini terakhir nih. Harapan Bu Intan dengan adanya coaching pasca supervisi seperti ini apa ya harapannya? Harapannya nanti karena saya sudah tahu ya area mana yang kurang gitu. Akhirnya harapannya nanti bisa memperbaiki entah metode pembelajaran saya atau cara saya menyampaikan materi ke anak-anak atau saya mengelola kelas gitu ya, manajemen kelas atau pembelajaran itu harapannya nanti bisa lebih baik dari yang kemarin yang sudah Semoga nanti ini akan berlanjut terus dan sesuai dengan harapan Bu Intan, pembelajarannya nanti semakin baik, ratingnya semakin naik, dan semoga nanti saya minta Bu Intan kalau sudah berhasil itu gimana ya, ditularkan sama teman-teman yang lain, jadi biar kita maju bareng-bareng. Oke. Saya rasa cukup untuk coaching pasca supervisi ini. Terima kasih atas waktunya Bu Intan. Semoga kita bisa ketemu lagi di coaching-coaching selanjutnya dan kita bisa refleksi terus supaya kita bisa mengembangkan potensi. Terima kasih. Saya tutup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.